semua, welcome back to my YouTube channel. Jumpa lagi dengan saya Grace. Kali ini kita masih ngomongin tentang fenomena yang terjadi pada ibu hamil ya. Karena saya sedang tertarik mengulik tentang ibu hamil. Kamu boleh tonton beberapa video saya sebelumnya tentang ibu hamil. Saya juga mengisi beberapa channel tentang ibu hamil dan anak. Oke, kali ini kita akan bahas keputihan pada ibu hamil. Kenapa bisa terjadi? Apa bahayanya, apa risikonya, dan bagaimana mengatasinya. So, buat kamu yang penasaran atau kamu baru bergabung di channel ini, silahkan subscribe dulu channel ini. Nyalakan lonceng notifikasi yang ada di sebelahnya, supaya kamu dapat info kalau saya update video terbaru. Follow juga sosial media saya, karena saya sering berbagi info kesehatan di sana. Oke, langsung saja kita bahas. Sebelumnya memang saya sudah pernah bahas bahwa ternyata sebelum terlambat haid, wanita itu bisa merasakan beberapa gejala yang ternyata merupakan ciri-ciri telah terjadi kehamilan. Nah, kamu bisa tonton di video saya sebelumnya ya untuk itu. Nah, kali ini kita akan lebih spesifik membahas tentang keputihan. Yang pertama, kita perlu tahu dulu apa itu keputihan. Keputihan itu adalah keluarnya cairan lendir dari vagina, dari organ wanita yang terjadi biasanya di luar siklus haid ya. Ada banyak hal yang bisa dinilai dari keputihan, seperti jumlahnya, teksturnya, warnanya, frekuensinya, durasinya ya. Jadi kita akan spesifik di sini ngebahas pada ibu hamil. Pada ibu hamil, keputihan itu biasanya terjadi lebih banyak ya. Fungsinya sebenarnya adalah untuk menghalangi kuman-kuman yang ada di luar untuk ascendance atau naik melalui vagina menuju ke cervix lalu ke rahim. Jadi sebenarnya tujuannya adalah untuk melindungi hasil konsepsi atau janin yang sudah tertanam di dalam rahim. Sampai di situ paham ya? Kenapa keputihan itu terjadi pada ibu hamil? Hal ini dikarenakan karena adanya peningkatan hormon estrogen. Hormon ini juga mendukung aliran darah ke arah panggul ya, tepatnya ke organ intim wanita, yaitu vagina, sehingga merangsang untuk menghasilkan getah yang lebih banyak. Beberapa hal yang bisa kita nilai dari keputihan pada ibu hamil, yang pertama adalah jumlahnya. Jumlahnya itu biasanya agak lebih banyak ya dari keputihan-keputihan sebelumnya. Jangan khawatir selama tidak ada disertai rasa gatal, bau yang aneh atau bau amis, karena sebenarnya itu hal yang fisiologis terjadi pada banyak ibu hamil. Setelah itu yang bisa kita nilai lagi adalah warnanya. Warna keputihan biasanya kalau misalnya tidak pada kejadian hamil itu bisa berbagai variasi ya, terutama pada masa subur lebih banyak juga. Namun spesifik pada kehamilan ini biasanya dia cenderung agak berwarna putih susu, tetapi dia masih transparan. Nah, hal ini akan menjadi fatal jika keputihannya berubah warna menjadi agak kuning atau bahkan hijau. Hal ini bisa menjadi ciri adanya radang atau infeksi di vagina. Sampai di situ kita sudah tahu kan bahwa jumlahnya ada kekhususan, warnanya ada kekhususan. Berikutnya adalah tekstur. Tekstur keputihan pada ibu hamil itu biasanya lebih padat, lebih lengket. Hal itu tadi fungsinya sama ya, karena dia lebih padat maka kuman-kuman yang ada di luar akan lebih sulit untuk naik ke organ intim wanita. Memang ada beberapa hal lagi yang bisa membedakannya dari keputihan menjelang haid. Nah, nanti mungkin di video berikutnya saya akan bahas. Kalau kamu pengen saya bahas, kamu silahkan komen di bawah ya. Nah, kapan keputihan pada ibu hamil ini menjadi fatal? Yang pertama adalah ketika terjadi gatal yang berlebihan.
Ini menjadi tidak wajar karena memang seharusnya keputihan yang fisiologis itu tidak menyebabkan gatal. Ketika terjadi gatal, mungkin saja di sana ada mikroorganisme-organisme lain ya. Bisa seperti jamur, bisa bakteri. Makanya untuk lebih tepatnya, kita harus memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat atau ke dokter terdekat. Nah, selain itu, selain gatal juga berbau ya. Bau yang sering itu bisa seperti bau keju, biasanya pada jamur, dan bau ikan, bau amis, itu biasanya pada infeksi bakteri. Nah, ketika keputihan itu menjadi berbau, padahal biasanya keputihan yang fisiologis itu tidak berbau, kita harus curiga ke arah mana, sehingga kita harus memeriksakan diri juga. Nah, selain itu lagi, ketika warnanya berbeda dari biasanya, misalnya cenderung kuning atau hijau, itu biasanya tanda-tanda infeksi. Tetap segera periksakan diri. Apalagi disertai dengan sensasi terbakar ketika miksi atau berkemih, dan bisa diikuti dengan nyeri panggul ya. Hal ini sangat berbahaya ya, apalagi sudah terjadi infeksi radang panggul. Maka dari itu, ketika ada tanda-tanda bahaya tadi, kita harus memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan atau dokter terdekat. Kadang orang berpikir, keputihan seperti ini kan biasanya akan hilang dengan sendirinya. Kalau memang yang fisiologis, iya memang akan berangsur-angsur berkurang. Apalagi dengan terbentuknya nanti cairan ketuban yang semakin besar, bayinya juga terlindung di dalam cairan ketuban. Namun, hal ini penting kita ketahui kenapa kita harus segera periksakan diri ketika mengalami keputihan yang patologis. Karena jika terjadi infeksi, banyak hal yang dapat membahayakan ke janin, ke ibu dan janin. Ke janin lebih spesifiknya itu bisa mengakibatkan keguguran. Kita tidak mau kan mengalami keguguran, lalu bisa mengakibatkan infeksi dari cairan ketuban, ujung-ujungnya ke bayi juga. Bisa mengakibatkan kelahiran preterm atau prematur, dan bisa mengakibatkan cacat pada janin. Hal ini yang kita jauhi. Makanya kita harus sering-sering periksa keputihan yang terjadi jika kita sedang hamil, dan ketika keputihan itu agak berbeda dari biasanya, segera kita aware dan memeriksakan diri. Dan setelah itu ada beberapa cara untuk mengatasi keputihan. Tipsnya adalah sebaiknya ibu hamil itu menggunakan pakaian dalam yang tidak ketat, tidak terlalu longgar tapi pas ya. Bahannya yaitu bahan yang menyerap keringat, tentunya katun. Nah, selain itu jangan menggunakan celana yang ketat untuk menghindari kelembaban berlebih di area misfi ya. Selain itu, pastikan celana dalamnya bersih dan kering ya. Saya memang pernah bahas beberapa cara merawat organ intim wanita. Kamu bisa tonton di video saya sebelumnya ya. Jangan lupa tonton. Oke. Nah, ada beberapa orang memilih untuk mengenakan panty liner pada keadaan keputihan berlebih. Kita tahu bahwa panty liner itu sebenarnya hanya menyerap, tetapi sebenarnya cairan itu tetap ada di sana. Bayangkan ketika itu infeksius, mengandung kuman, maka dia akan tetap di situ aja kan. Jadi sebaiknya pada ibu hamil ketika mengalami keputihan berlebih, ganti saja celana dalamnya. Sesering mungkin nggak masalah ya. Karena hal ini juga membantu kenyamanan untuk menjaga celana dalam itu tetap bersih dan kering ya. Namun intinya sebenarnya pada beberapa kasus keputihan pada ibu hamil dan keputihan pada menjelang menstruasi itu susah dibedakan. Jika kamu punya ciri-ciri yang membahayakan, tidak ada salahnya kamu periksakan diri. Selain itu, selain karena untuk mengecek keputihan, pada ibu hamil bisa juga dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan lain untuk memastikan janinnya apakah memang benar di dalam rahim. Karena kan ada kehamilan di luar rahim. Selain itu, apakah memang kantong kehamilan itu berisi janin? Karena ada juga hamil yang kosong ya. Untuk itu tidak ada salahnya memeriksakan diri, dan mari menjaga kebersihan area organ intim wanita dengan lebih baik. Jika kamu rasa info ini berguna, like video ini dan bagikan ke semua orang. Siapa tahu di luar sana ada yang membutuhkan informasi ini. Thank you for watching. See you on the next videos. Bye-bye.